Konsep dan ide dari rumah Waltz House ini adalah menggabungkan keinginan antara saya yang belum memiliki rumah pada saat itu dan keinginan saya untuk rumah yang bisa dijadikan tempat photoshoot. Halo, nama saya Azwin, saya owner dari Waltz House. Selamat datang di Waltz House. Jadi makna dari Waltz House ini adalah untuk mempromosikan brand retail saya juga sebenarnya. Jadi agar dapat sinergi antara yang satu bisnis villa, yang satu bisnis retail, keduanya bisa dapat sama-sama exposure. Gitu sih sebenarnya. Jadi nama yang sama untuk mendapatkan exposure yang lebih gitu. Kalau kita berbicara dari fasad, sebenarnya dari saya salah satu bentuk request dari saya kepada arsitek adalah salah satunya fasad gitu. Dimana dari fasad ini saya pengen dong mas, ada satu ruangan yang bisa jadi spot foto dan bisa jadi tempat untuk saya duduk-duduk. Makanya terciptalah fasad yang ada di depan di sini. Bisa dibilang bench area yang menggantung. Itu adalah salah satu bentuk request sebenarnya dari saya sendiri sebagai owner kepada arsitek, sehingga dituangkannya bentuk yang seperti ini gitu. Fasad secara umum dibuatnya memang oleh arsitek, tapi ya request saya memerlukan sebuah tempat duduk-duduk, terus juga memerlukan sebuah spot foto, itu di capture dengan baik oleh arsitek dan dituangkan dalam bentuk bench. Untuk proses membangun rumah ini bisa dikatakan challenge-nya atau hambatannya itu nggak terlalu banyak. Karena apa? Karena menurut saya arsitek yang saya pilih ini bisa meng-capture sebuah kebutuhan dari saya sebagai penghuni nantinya yang akan meninggali di rumah ini. Contohnya apa? Ketika masa-masa awal brainstorming di awal, dari Mas Luki ini sistemnya itu cukup baik, dimana Louis itu menggunakan cara in-depth interview, dimana in-depth interviewnya itu benar-benar menggali kebutuhan-kebutuhan apa saja yang setiap harinya saya sebagai manusia hidup. Contohnya misalnya ketika habis bangun tidur, Mas Azwin sukanya apa gitu. Kalau dari pertanyaan itu kan dari satu sisi saya juga bingung ya menjawabnya. Ya bangun tidur, ya mungkin pergi ke toilet, atau mungkin apa. Ternyata ketika digali lagi, ternyata memang benar kebutuhan saya itu bangun tidur itu ke toilet. Makanya dibuatlah kamar yang di dalamnya itu ada toilet yang dekat dengan kamar. Misalnya ketika istri saya sedang masak, ditanya sama arsiteknya, biasanya kalau lagi masak ada anak, sukanya anaknya dibiarin aktivitas sendiri atau anaknya sambil ngeliatin ibu masak? Jawaban istri saya adalah sambil ngeliatin istri masak. Makanya dibuatlah ruangan yang secara living room, dining room, dan kitchen itu nyatu. Makanya itu terbuatlah konsep yang seperti ini gitu. Jadi menurut saya arsitek cukup meng-capture kebutuhan-kebutuhan saya dari awal, sehingga tumbuhlah dan terciptalah ide rumah yang seperti ini. Makanya dengan adanya proses in-depth interview tersebut, di tengah-tengah kita nggak terlalu banyak hambatan dalam proses desain. Bahkan yang cukup menariknya adalah ketika proses desain dan 3D sudah jadi, dari kita cukup amazed, dan ya mungkin revisinya lebih ke minor-minor aja sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu banyak revisi yang mayor. Proses desainnya juga kita memakan waktu sekitar 4-5 bulanan. Dari proses desain 4-5 bulanan kita ada pending sekitar 3-5 bulan, baru kita mulai ke proses pembangunan. Dan pembangunannya juga dibilang cukup cepat, sekitar 5-6 bulan.